حي على الفلاح. Jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, mari sama-sama kita latih diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dan situasi apapun. Semoga dengan demikian Allah akan jadikan hati dan kehidupan kita senantiasa bisa senang, bahagia, tentram di dalam situasi dan kondisi apapun. Untuk mendapatkan kenikmatan kehidupan dunia ini, salah satu cara yang paling ampuh adalah perbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tokoh yang bertanggung jawab kepada umatnya dunia sampai akhirat. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, likulli nabiyyin da'watu mustajabatu yad'u biha. Setiap nabi dan rasul itu Allah berikan kepada mereka satu doa yang mustajab, dan mereka berdoa menggunakannya ketika di dunia. Ketika doa itu dimintakan oleh para nabi dan rasul, maka pada saat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi nabi kita, apa kata beliau? Da'wati syafa'atan lil ummati fil akhirah. Sementara doaku aku simpan untuk umatku di akhirat. Makanya di dalam kisah-kisah kita baca karangan para ulama kita, 124.000 nabi dan rasul ketika di akhirat kelak tidak bisa memberikan syafaat kepada umat manusia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itulah beliau menggunakan doanya, itulah yang kita kenal dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita tahu hal yang demikian, tidaklah berat bagi kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, selanjutnya khatib mengajak seluruh kita yang hadir, mari sama-sama kita isi hari-hari kita ini dengan senantiasa meningkatnya kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi sisa-sisa kehidupan ini diberikan oleh Allah. Jangan bertambah umur tetapi tidak bertambah iman dan takwanya kepada Allah, menjadi orang merugilah kita. Sementara setiap perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbekallah dengan sebaik-baik bekal iman dan takwa dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, sebagai tema khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini dari Majelis Dakwah Islamiyah adalah mari sama-sama kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini di awal, mari sama-sama kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka'alfis sanah mimma ta'uddun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka meminta kepadamu Muhammad, sampaikan kepada Allah untuk segera diturunkan azab. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali Allah itu adalah zat yang tidak akan pernah mungkir, ingkar terhadap janji-janjinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
Jemaah juga para tamu undangan Allah yang saya muliakan, kata Allah di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya satu hari di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala alam akhirat itu maka sebandingnya 1000 tahun lamanya kehidupan di dunia. Ketika kita hitung-hitung secara ringkas, apabila dirata-ratakan umur umat manusia akhir zaman ini 60-70 tahun, atau seusia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, maka ketika dikali-kalikan kehidupan kita yang 60 tahun, yang 70 tahun kita lalui hari ini hanyalah 1,5 jam dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi kehidupan yang kita lalui hari ini tidak ubahnya 1,5 jam dibandingkan alam akhirat. Maka oleh sebab itu sebagai orang-orang yang beriman, marilah bertindak cerdas. Mari betul-betul kita jadikan waktu yang singkat 1,5 jam ini untuk mendapatkan kebahagiaan yang ribuan tahun di alam kubur, yang jutaan tahun di padang mahsyar, dan di alam surganya Allah pada waktu, pada masa yang tiada berkesudahan, hanya dengan memanfaatkan waktu 1,5 jam kehidupan kita di dunia ini. Tetapi justru sebaliknya, apabila kita lalai, kita salah memanfaatkan waktu yang 1,5 jam ini, maka menjadi orang merugilah, bahkan celakalah kita. Ternyata waktu yang 1,5 jam itu membuat kita sengsara ribuan tahun lamanya di alam kubur, jutaan tahun di padang mahsyar, bahkan di dalam nerakanya Allah, waktu yang tiada berkesudahan. Jadi jemaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, betul-betul mari kita memanfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Maka dalam hal ini Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa kehidupan dunia ini, kata beliau, hanya terdiri daripada 3 hari saja. Yang pertama, hari kemarin sudah lewat dengan berbagai cerita di dalamnya dan tak akan terulang kembali. Yang kedua, hari ini dengan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa kita lakukan. Sedangkan yang ketiga adalah hari esok, hari di mana belum tentu kita bisa menjumpainya. Maka selaku orang-orang yang beriman, orang-orang yang diturunkan Al-Quran, yang diutus para nabi dan rasul, bagaimana kita menyikapi ketiga waktu sebagaimana disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri ini? Yang pertama, ada hari kemarin sudah berlalu dengan berbagai cerita di dalamnya dan tak akan terulang kembali. Sikap kita selaku orang-orang yang beriman adalah terhadap hari yang telah kita lalui, segeralah introspeksi diri. Makanya di dalam ungkapan yang terkenal dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung-hitung dirimu terhadap apa yang telah kau lakukan sebelum nanti Allah akan membuat perhitungan terhadap apa yang telah kita perbuat. Jadi jemaah pertama undangan Allah yang semuliakan, waktu yang telah kita lalui, 1 detik, 1 hari, 1 tahun, bahkan puluhan tahun, itu akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan hilang begitu saja. Setiap pandangan mata kita, telinga kemana kita dengarkan, langkah kaki kemana kita arahkan, tangan kemana kita pegang, kulit kemana kita sentuh, semuanya akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan hilang secara sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setiap perbuatan yang pernah kita lakukan, kebaikan walaupun kecil sebesar biji zarah, akan kau lihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga kejahatan, kejelekan yang kau lakukan di tengah hutan, di tengah laut malam, tak nampak oleh orang, tak terlihat oleh orang, tak terpantau oleh orang, kita tutup serapat-rapatnya, kita kubur sedalam-dalamnya, sekecil apapun kita lakukan, niscaya kau akan melihat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Ketika nanti kita dihadapkan kepada Allah, mulut kita dikunci, maka kedua tangan kita akan berbicara, kaki kita akan menjadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan. Jamaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, hari yang lalu bermuhasabah dirilah, karena semuanya telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hari yang kedua adalah hari ini, di mana dengan segala perbuatan amal ibadah yang kita kerjakan, baik jahat, baik buruk, bagus, benar, lurus, bengkok dan lain sebagainya ditentukan hari ini, maka waktu yang terbaik digunakan untuk beribadah kepada Allah adalah hari ini, detik ini. Yang muda jangan mengatakan besok ketika saya sudah berkeluarga baru saya beribadah kepada Allah. Yang belum, yang masih lajang, ketika saya punya pasangan baru saya beribadah kepada Allah. Tidakkah kita tahu waktu lajangmu adalah waktu terbaik untuk beribadah? Ketika kau sudah punya keluarga, kau disibukkan dengan urusan keluargamu. Yang muda jangan mengatakan saya masih muda, besok sudah tua baru saya beribadah kepada Allah. Tidak tahukah kita bahwa masa mudamu waktu yang terbaik, sementara ketika sudah tuamu kau sibuk mengurus penyakitmu. Hari ini saya masih lapang, besok saya baru beribadah kepada Allah. Tidak tahukah hari ini waktu terbaik untukmu beribadah kepada Allah? Kalau kau tunggu esok, lusa, tahun depan, bulan depan, kesibukanmu lebih padat daripada hari ini. Maka amal ibadah yang terbaik kita gunakan di mana? Hari ini, detik ini juga, bukan besok, bukan lusa. Makanya Al-Quran menggambarkan kepada kita, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang mengisi waktunya itu dengan iman dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, lanjut kata Imam Hasan Al-Basri, hari yang ketiga adalah hari esok, hari di mana belum tentu kita jumpai. Banyak cita-cita yang kita mulai dari rumah kita, bahkan kita tulis di buku di dinding-dinding kamar kita, besok tahun ini saya akan melakukan ini. Tetapi ketika tidur pada malam harinya, dia tak dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita pada malam harinya kita telah buat janji ingin keluar kota, ingin berkunjung berbagai negara, melakukan aktivitas urusan bisnis kita yang luar biasa. Tapi pada akhirnya pagi harinya kita tak dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, cara yang terbaik bagi kita adalah terhadap hari esok banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, Al-Qur'an mengatakan, walikulli ummatin ajal, setiap manusia punya batas ajal bagi mereka. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila masa ajal itu telah sampai, tidak bisa dimaju-majukan, tidak bisa diakhir-akhirkan. Saat apapun, kondisi apapun, ingat atau tidak ingat, sholat atau tidak sholat, di rumah, di tempat kerja, belum bertemu dengan keluarga, anak, istri, kalau ajal sudah sampai, maka stop pada saat itu. Makanya Nabi kita mengajarkan kepada sahabatnya, wahai Mu'az, di akhir setiap sholatmu, berdoalah kepada Allah dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa berzikir, bersyukur kepadamu, dan sempurnakanlah ibadah kami kepadamu. Jamaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, sebagai kesimpulan terhadap hari yang telah kita lalui, maka bermuhasabahlah, bertaubatlah kepada Allah. Terhadap hari ini yang sedang kita lalui, maka beriman dan beramal solehlah sebanyak-banyaknya.
terhadap hari esok yang belum tentu kita jumpai. Banyak-banyaklah berdoa, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.